Boleh nggak kita ngobrol bentar soal The Rock? Bukan si bintang film. Bukan juga bos tequila. Aku ngomongin Dwayne The Final Boss Johnson. Si legend yang keluar masuk WWE kayak pintu putar di mall-mall. Awalnya sih kayak mimpi, The Rock balik lagi. Tapi sekarang, rasanya kayak band favoritmu yang datang ke ulang tahunmu, main satu lagu terus cabut. Jadi pertanyaan utamanya, The Rock tuh beneran mau balik ke WWE atau ini cuma tempat mampir sebelum balik ke Hollywood? Karena cara dia gerak belakangan ini, jujur aja aku bingung bro. Yuk kita kupas satu-satu. Flashback ke awal Januari tahun 2024. The Rock nongol di Raw. Penonton pecah, internet kebakaran. Dia ngasih teaser mau lawan Roman Reigns. Dan fans langsung mikir, bentar deh, terus gimana sama Cody? Soalnya inget ya, ini tuh momennya Cody Rhodes. Setahun penuh dia ngejar Undisputed WWE Championship. Udah tinggal dikit lagi nih buat dia finish the story. Tahu-tahu WWE malah jadwalin Rock versus Roman. Literally tiba-tiba. Kayak cameo selebriti di film yang gak ada yang minta. Respon fans langsung ngamuk. Keyboard warrior merajalela. Hashtag berseliweran. Meme di mana-mana. Akhirnya WWE muter balik. Triple H meskipun ogah-ogahan ubah arah dan Cody ngalahin Roman di WrestleMania 40. Momen besar, penonton meledak, dunia kaya kembali normal atau malah kembali makin parah. Raw setelah WrestleMania 40, The Rock sempat ngasih promo bareng Cody dan ngucapin kalimat creepy ini. Ceritamu sama Roman udah selesai, tapi cerita kita baru dimulai. Kedengaran kayak awal rivalitas gede kan, tapi ya gitu. Dia ngilang, dia muncul lagi di Bad Blood. Kalian pikir dia bakal nyerang Cody kan, atau bikin rusuh gitu, atau ngeluarin promo misterius? Enggak, dia cuma berdiri, senyum nyebelin terus cabut. Udah gitu doang. Beberapa waktu kemudian, di konferensi pers Elimination Chamber, dia bilang momen itu cuma hal kecil yang halus, bagian dari long game. Long game? Bos, ini bukan catur, ini gulat profesional. Gimana mau main long game kalau kamu aja nggak ada di papan permainannya? Terus makin absurd, The Rock balik lagi di Raw debut Netflix. Dan tiba-tiba dia sama Cody damai. Beberapa minggu kemudian, dia nongol di SmackDown minta jiwanya Cody. Bro, apa sih maksudnya? Dan disinilah semuanya berubah jadi sinetron. Katanya The Rock sempat ngusulin biar Cody Rhodes jadi heel atau jahat. Cody bilang, enggak Triple H juga bilang, enggak banget. Jadi WWE ngapain? Mereka pencet tombol darurat. John Cena. Ya, Cena jadi heel dan dia malah gabung sama The Rock. Kenapa? Pertanyaan bagus. Katanya sih The Rock itu maunya Cody, tapi karena ditolak, ya udah ambil Cena aja. Dan yang paling ngaco, The Rock bilang cerita ini emang enggak harus berakhir di atas ring. Lah terus kenapa kamu minta jiwa Cody bang? Emangnya ini Mortal Kombat? Lanjut ke Elimination Chamber 2025. Cena udah jadi sidekicknya The Rock. Cody digebukin rame-rame. Tensi makin naik. Harapannya The Rock muncul di WrestleMania 41. The Final Boss, Climax, ending epic ala Hollywood. Tapi yang terjadi, Travis Scott masuk gangguin pertandingan itu. Iya, serius, Travis freaking Scott. Sedangkan The Rock nonton dari rumah. Gak dateng, gak ada promo. Dia bilang ke Pat McAfee, dia gak mau ambil sorotan. Dia pengen Cena dan Cody yang bersinar. Lah terus kenapa dari awal kamu masukin dirimu sendiri ke storyline ini kalau akhirnya cabut gitu aja? Kalau mau gak ambil spotlight dari John Cena atau Cody, ya gak usah bawa-bawa Travis Scott juga kemarin. Gak masuk akal banget omongannya. Kita ngomong jujur aja ya, The Rock bilang dia bantu WWE jual tiket. Katanya bos TKO Ari Emanuel yang minta. Katanya ini semua tes buat lihat apakah Cody bisa jadi heel. Tapi itu bukan storytelling bro, itu ego. Kamu gak bisa mulai feud kalau dari awal gak ada niat buat selesaiin. Kamu gak bisa nyebut diri sebagai The Final Boss, terus ogah masuk ke level yang terakhir. Dan fans, kita bukan figuran buat jadi gladi resik filmmu. Kalau kamu udah masuk ke cerita utama WWE, ya tampil pas momen penting. Kalau enggak, kesannya kamu cuma manfaatin WWE, bukan beneran jadi bagian dari WWE. Nih, gak ada yang bilang The Rock gak cinta sama WWE. Dia udah banyak ngasih buat industri ini. Tapi sekarang, dia harus milih. Mau ikut full time atau cabut sekalian. Gak bisa setengah-setengah. Dia bukan cuma legenda yang mampir bawa nostalgia.
dia masuk ke inti storyline terbesar WWE dalam bertahun-tahun, terus ngilang gitu aja. Jadi Dwayne, kalau kamu somehow nonton ini, kayaknya sih enggak, tapi ya siapa tahu. Udah saatnya kamu tentuin sikapmu. Kamu mau jadi storyteller beneran atau cuma mau cameo spesial doang? Karena ini bukan Fast and Furious. Kita nggak nonton buat penampilan sebentar. Kita di sini buat ceritanya, dan kalau kamu nggak mau selesaiin apa yang kamu mulai, mungkin emang udah waktunya orang lain yang pegang setirnya. Menurut kalian gimana? Apakah The Rock itu cuma mempermainkan kita dan hanya peduli profit perusahaan tanpa ingin usaha? Atau karena dia The Rock jadi dia bebas mau ngapain aja? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold, I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.